Dan Ayu nggak pakai ragu-ragu langsung ngebakar lukisan itu. Ayu ngerasa kalau gara-gara lukisan inilah warga-warga itu jadi terancam. Dia tatap bunga itu, kayak ada sesuatu yang bener-bener ngendalin dia malam itu. Di situ Ayu cuma senyum, dia liatin bunga itu dan nggak lama. Ya, assalamualaikum teman-teman, balik lagi sama gue Joe. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dan selalu dimudahkan bersama saya dan selalu dilindungi dari segala mara bahaya di dunia ini. Welcome back to the series. Sekarang kita udah masuk part 3 dari cerita Petaka Ilmu Panggaliakan oleh Geksari. Di part 2 kemarin kita tahu kalau Ayu, teman-temannya dia ini belum pada pulang nih, belum pada balik ke rumah nenek. Egonya si Bayu, yang dimana dia ini pengen banget ngeliat sunset di sore hari, ngebuat Rehan sama Hana yang ikut sama si Bayu ini benar-benar ketakutan. Pasalnya mereka ini cuma muter-muter aja bro di hutan. Dengan kata lain, nih orang kayaknya tersesat. Nah, sedangkan si Ayu tuh di rumah neneknya sama si Gede, nggak tahu kenapa dia ini tiba-tiba berperilaku sangat aneh. Yang bisa dibilang perilakunya tuh sama kayak makhluk yang ada di lukisan di rumah neneknya itu. Jadi pertanyaan sekarang adalah bagaimana kelanjutan dari nasib si Ayu dan teman-temannya ini. Tonton video ini terus. Udah, kita nggak usah lama-lama lagi, udah siap? Mode horor aktif. Gede di situ bingung bukan main, karena yang awalnya dia ngeliat Ayu ada di ruangan itu, sekarang tiba-tiba dia ngilang. Panik di situ dia. Dia cari tuh kan ke ruang keluarga karena dia nggak dengar ada suara aneh di situ. Yu, Ayu, apa mungkin itu suara Ayu ya? Yu, astaga Yu, kenapa lu makan bunga ini? Yu, sadar. Lu kenapa bisa makan beginian? Gue juga gak tahu, Dek. Yang gue inget, gue diri di depan lukisan ini. Abis itu gue gak inget apa-apa lagi. Abis itu Gede bawa nih si Ayu buat duduk istirahat. Walaupun Gede nggak percaya gitu sama apa yang dia lihat barusan, dia tetap aja tuh ngebantuin si Ayu. Buat setidaknya ya supaya si Ayu ini bisa istirahat. Karena Gede ini ngeliat mukanya Ayu itu udah kayak yang kecapean. Keringetan parah, sama mukanya itu udah pucet banget. Nah di sisi lain si Ayu ini juga bingung banget bro. Dia nggak ngerti nih sama apa yang udah terjadi. Nggak lama kemudian Ayu tiba-tiba inget nih bro sama buku. Ya, buku yang waktu itu dia temuin dalam lemari punya neneknya. Apa yang ditulis di buku neneknya itu kok bisa sama persis sama apa yang dia lagi alamin sekarang. Yuk, lu kenapa Yuk? Gue mikirin Hana sama yang lainnya. Sampai sekarang mereka belum juga pulang. Rehan, udah belum? Perasaan gue mulai gak enak nih. Bentar, gue lagi nyari baterai buat ganti ini. Han, lu apaan sih narik-narik baju gua? Gue takut, udah gak apa-apa daripada gue teriak karena ketakutan. Malam itu, hari udah makin larut. Suara burung hantu sama suara binatang-binatang malam yang lain udah mulai kedengeran. Hana coba ngecek HP-nya dia. Siapa tahu dia bisa ngubungin seseorang nih, ya kan? Dicek, wah ternyata baterainya habis. HP-nya si Rehan sama Bayu juga mati itu bro. Di sana mereka bertiga supaya nggak tersesat lebih jauh, lebih parahnya lagi mencar-mencar gitu ya. Mereka saling pegangan tangan tuh satu sama lain. Mereka coba mikirin gimana caranya mereka bisa pulang lagi ke rumah neneknya Ayu. Sementara itu, senter yang satu-satunya pun mati total. Rehan, gimana nih? Gue pengen pulang. Gue juga bingung. Harusnya kita dengerin Ayu waktu itu. Pasti hal beginian gak bakal kejadian. Oh, jadi lu pada mau nyalain gua gitu? Gak gitu juga, Bay. Udah. Kalian ini bukannya nyari solusi, malah jadi ribet. Guys, itu suara apa? Alah, mungkin cuma hewan kali. Bayu, lu bisa gak sih jangan terlalu nyepelein sesuatu? Jelas-jelas itu bukan suara hewan.
Han. Mending lu cek deh. Abis ngomong gitu, sekarang Hana posisinya ada di paling belakang nih. Sedangkan si Rehan tiba-tiba jalan ke arah semak-semak itu karena dia ngedengar ada suara-suara aneh. Di situ si Hana ngumpet aja tuh di balik badannya Bayu. Ketika udah deket, tiba-tiba Hana ini teriak bro. Karena badannya itu kayak ada yang narik ke dalam semak-semak. Sampai-sampai badannya Bayu yang lagi dipegangin sama Hana ini juga ikut ketarik. Terus Rehan yang gak dengar teriakan itu, sontak langsung nengok dong. Dan dia ngeliat dua temennya ini udah diseret ke dalam semak-semak. Woi, Rehan, tolongin ini. Tolong gue, Rehan. Bayu. Han, siapa sih yang narik lo? Gue nggak tahu. Tolong gue. Gue takut. Rehan yang ngeliat itu berusaha narik badannya Bayu. Sedangkan Bayu berusaha megangin tangannya Hana di situ. Di situ Hana ngerasa kalau tangannya itu udah kayak kesedot ke alam, entahlah alam mana. Ke alam lain. Ditambah Hana juga kaget begitu dia ngeliat siapa yang narik dia. Karena ternyata yang narik dia itu adalah satu tangan berbulu bro. Kukunya panjang dan tangannya itu udah berdarah-darah. Nggak lama tiba-tiba angin kenceng datang tuh. Yang ngebuat mereka berdua ini kerepotan buat nolongin si Hana. Rehan, gue mohon tolong gue. Ini tangan gue ada yang narik. Tapi nggak ada wujudnya, tolong gue. Ini gue udah narik kalian, tapi tenaga gue udah hampir habis. Gimana ini caranya? Rehan, lu ambil bawang sama garam yang gue simpen di tas gue. Cepetan, Bayu cepetan. Rehan, gue udah gak tahan ini. Tahan gue sakit, buruan. Dari situ si Rehan langsung ngambil bawang merah sama garam yang dibawa sama si Hana. Terus dia lemparin tuh pas ke arah semak-semak dan berhasil. Hana lepas tuh dari cengkraman tangan misterius itu. Dan mereka bertiga kelempar lumayan jauh di situ gara-gara kan pas mental tuh. Jangan! Yuk, lu kenapa? Gue barusan lihat Hana, Rehan sama Bayu dijadiin tumbal sama makhluk itu. Mending lu minum dulu yuk. Terus jelasin sebenarnya apa yang lu lihat. Singkat cerita, Rehan, Bayu sama Hana sadar tuh bro. Karena ternyata mereka tuh pingsan semalam. Dan bangun-bangun itu udah pagi. Rehan yang duluan bangun tuh dan kepalanya masih pusing. Kepalanya itu masih berat banget, dia jalan sempoyongan. Bayu, Hana, bangun. Bangun woi, udah pagi nih. Ayo balik. Anjir, sakit banget leher gue. Woi Han, lu mau pulang gak? Atau gue tinggal nih. Bangun lu. Itu si Hana, kenapa belum bangun juga? Apa dia... Alah, kepulusan tuh dia tidurnya. Tapi mukanya pucat banget loh. Apa jangan-jangan kenapa-napa nih si Hana? Detak jantungnya lemah banget. Badannya juga dingin banget, Bay. Lu yang bener Han, serius. Ngapain gue bercanda? Habis dari situ, Bayu ikut ngecek tuh keadaan si Hana. Dan bener aja. Ternyata badannya Hana bener-bener dingin tuh, kayak mayat. Sampai-sampai Hana itu masih nafas, cuma nafasnya tuh kayak nggak normal. Terus ketika Bayu ngecek tangan kanannya si Hana ini buat meriksa urat nadinya, tiba-tiba ketika bajunya diseret, di situ kelihatan bekas cakaran. Woi Han, lihat nih. Di tangan Hana ada bekas cakaran. Apa ini gara-gara kejadian semalam ya? Wah, kita harus pergi dari sini sih. Dari hutan ini. Udah. Lu bawa tasnya, biar gue gendong si Hana. Di sisi lain, di rumah neneknya Ayu, si Ayu sama Gede udah nggak bisa sama sekali menoleransi keadaan lagi. Karena sampai hari itu, Bayu, Rehan, sama Hana belum juga balik ke rumah. Di lantai bawah, Gede lagi nyiapin sarapan tuh buat Ayu. Dan buat semua temennya kalau mereka udah sampai. Nah, ketika lagi asik nyiapin sarapan, tiba-tiba si Gede kaget tuh. Karena dia ngeliat Ayu turun dari atas kayak orang yang buru-buru. Tunggu. Sorry, gue gak maksud apa-apa. Lu mau kemana pagi-pagi begini? Gue harus cari Hana sama yang lain. Perasaan gue gak enak deh dari semalam. Gue juga cemas.
Nanti kita minta bantuan Pak RT. Enggak Dek. Gue yang harus cari mereka sendiri. Lu denger gak Dek? Apa jangan-jangan itu mereka? Akhirnya kalian semua Ayu, maaf, kami baru bisa datang kemari. Iya Bu, enggak apa-apa. Oh, Bu RT dan Pak RT. Mari, silakan masuk. Iya, terima kasih. Nah Ayu kenapa? Saya perhatikan wajahnya kok cemas dan terus saja melihat ke arah pintu. Memang kamu lagi nunggu seseorang? Iya Pak, jadi begini. Dari kemarin sore teman kami belum juga kembali. Mereka pergi ke hutan untuk melihat sunset. Sementara itu, kita balik ke Rehan sama yang lainnya. Di sini Rehan udah capek banget. Karena dia mesti ngegendong Hana. Ditambah cuaca makin panas tuh, makin terik. Bay, ini kapan kita sampainya? Gue udah capek banget nih. Kasihan Hana juga butuh pertolongan medis. Bentar lagi, udah lo ikutin gua aja. Tinggal belok ke kiri, nanti kita sampai tuh di jalan utama. Aduh ya ampun. Semoga Hana gak kenapa-napa deh. Tapi seharusnya mereka sudah sampai. Jarak untuk melihat sunset itu nggak jauh dari sini. Ayu, kamu tenang saja. Saya akan bantu mencari teman kalian. Han, lu lihat tuh Han. Aduh, lihat apaan lagi sih? Buruan, kasihan si Hana. Itu jalan utama. Lu lihat dulu. Oh iya, akhirnya. Terima kasih Tuhan. Ayo cepat, kita harus nolong Hana. Akhirnya, mereka bisa keluar juga tuh bro. Dari hutan yang ngebuat Hana nggak sadarin diri. Mereka lega bisa keluar, tapi di sisi lain mereka khawatir nih sama kondisi temennya. Rehan sama Bayu dari kejauhan udah mulai ngeliat nih rumah neneknya Ayu. Dan nggak pakai pikir panjang, mereka langsung lah menuju ke sana. Ayo, gede, yuk. Dek, itu suara Bayu. Gue yakin itu mereka. Bayu, Rehan, akhirnya kalian pulang. Ini Hana kenapa? Sekarang, Ayu sama yang lain langsung ngebawa Hana tuh ke kamarnya. Di situ Hana nggak tahu entah mati atau apa, pokoknya mukanya udah pucet dan kulitnya itu dingin banget. Gue tanya sama kalian, ini kenapa bisa begini? Kenapa kalian diam? Jawab! Yuk, sabar. Semua bisa dibicarain baik-baik. Gimana gue bisa sabar, Dek? Berulang kali gue bilang desa ini gak aman. Tapi apa? Lihat kan? Lihat sekarang. Yuk, tenang yuk. Sebenarnya malam itu kita ditarik sama sosok misterius. Dan Hana yang jadi sasaran utamanya. Kami waktu itu terus nahan Hana biar gak dibawa. Dan akhirnya kita berhasil. Gue yakin itu pasti makhluk yang sama, yang udah ngerenggut 2 nyawa gadis itu. Yuk, sebaiknya kita manggil bidan terdekat buat meriksa keadaan Hana sebelum nyimpulin sesuatu. Akhirnya dari situ mereka mutusin buat manggil bidan desa, buat minta tolong supaya si Hana ini diperiksa. Terus kelar dari situ. Karena Pak RT dan Bu RT ngelihat kondisi temannya Ayu, si Hana itu kayak begitu, mereka berdua langsung ngumpulin warga-warga tuh bro, buat ngasih sajen ke pohon besar yang ada di depan rumahnya Ayu. Rumah neneknya Ayu. Meskipun sebenarnya si Ayu ngerasa kalau itu hal yang nggak bener, tapi karena udah tradisi ya udahlah mau gimana. Gimana Bu kondisi teman saya? Apakah dia bisa sembuh? Maaf sebelumnya. Tapi baru kali ini saya menemukan penyakit aneh. Badan anak ini seperti sudah tak bernyawa. Cuma ini masih ada detak jantungnya. Jadi apa teman saya nggak bisa pulih lagi Bu? Sekarang kalian hanya bisa berdoa. Dan bekas cakaran di tangannya itu bukan cakaran hewan. Hah? Cakaran? Baik, kalau begitu saya pamit ya. Ini ada obat buat lukanya.
Habis itu, si Gede antarlah bidan ini keluar dari kamarnya Ayu. Sementara si Ayu ngedeketin si Hana. Karena dia penasaran bro sama omongannya si bidan barusan. Ayu liatin tangannya si Hana itu kan, diliatin. Terus dia pegang tuh lukanya si Hana. Pas dipegang itu bekas cakaran, nggak tahu gimana ceritanya, Ayu ini kayak kesedot masuk ke alam lain. Tolong gue teman-teman. Hana, itu suara Hana. Hana, ini gue Ayu. Suara itu sama persis seperti... Belum selesai Ayu ngomong, tiba-tiba Ayu udah keluar lagi dari alam itu. Padahal dia belum sempat sama sekali nyelamatin si Hana. Ternyata Hana ini bisa dibilang sukmanya itu ditawan bro. Sama makhluk yang sebelumnya udah ngehabisin 2 bocil perempuan di desa itu. Gede, Bayu, Rehan. Di mana mereka? Waktu itu nggak tahulah kemana perginya teman-temannya si Ayu ini. Padahal Ayu udah ngecek semua ruangan di rumah neneknya itu. Tapi tetap si Gede, Bayu, sama Rehan nggak kelihatan. Terus sampai akhirnya si Ayu ini mutusin buat keluar rumah buat nyari teman-temannya itu. Karena dia mesti ngasih tahu sesuatu hal yang benar-benar penting. Nah, ketika Ayu keluar dari rumah, bener aja, itu udah banyak banget warga yang lagi nyiapin sajen buat ditaruh di pohon itu malam itu. Ada apa ya ini, Pak? Ini Nak Ayu, kami akan memberikan sesajen seperti dulu, agar roh jahat tidak memakan korban jiwa lagi. Tapi Pak... Yuk, Kalian dari mana aja sih? Gue nyariin tahu. kita dari rumah Pak RT. Ada apa yuk? Dari situ Ayu panik bro. Dia tarik tuh tangannya Gede, ngebawa dia buat balik ke rumah neneknya si Ayu. Nah singkat cerita, sampainya Ayu sama teman-temannya di rumah itu lagi, Ayu langsung ngejelasin lah tuh apa yang terjadi sama si Hana sekarang. Kalian dengerin gue. Roh Hana udah dibawa sama roh jahat yang bunuh 2 gadis itu. Hah? Lu serius? Lu tau dari mana? Iya gue serius. Kita harus cari cara supaya Hana bisa keluar dari alam itu. Tolong Ayu, lepaskan aku tolong. Malam itu Ayu cuma bisa nemenin Hana aja tuh yang masih dalam keadaan tiduran aja, tapi nggak sadarkan diri. Ayu sedih banget bro, karena nggak tahu lagi gimana caranya buat ngembalikin Hana. Nggak lama, Ayu berusaha buat nahan rasa ngantuk, tapi nggak bisa dibohongin, matanya udah berat banget. Dan di kondisi seperti ini, tiba-tiba Siapa itu? Sini, tangkap aku. Tunggu, kamu siapa? nggak tahu kenapa si Ayu tiba-tiba bergerak ngejar anak kecil itu sampai keluar rumah. Di luar rumah, si anak itu langsung hilang. Nah, karena Ayu penasaran, Ayu terus tuh jalan ke depan, nyari sampai ke balik pepohonan di sekitaran rumah neneknya. Cuma, setelah dicari-cari kayak gitu, Ayu nggak bisa lagi nemuin sosok anak kecil itu. Siapa itu? Ayo sini kak, tangkap aku. Siapa itu? Keluar! Berhenti ketawa! Ah! Gendis? Iya, aku Gendis. Anak yang direnggut nyawanya oleh makhluk jahat itu. Maksudnya? Dia itu roh jahat. Dan kau akan menjadi seperti dia. Maksud Gendis? Saya sama seperti dia. Di malam bulan purnama merah, kau akan mengetahuinya. Nggak lama, sosok yang bernama Gendis ngomong kayak gitu. Habis itu dia ngilang tuh. Nggak tahu kemana, dari hadapannya si Ayu. Di situ Ayu juga bingung sama ucapannya si Gendis. Dia balik lah nih ke rumah neneknya. Nah, di dalam rumah neneknya, ketika si Ayu ini mau naik ke lantai 2, nggak tahu kenapa tiba-tiba bus. Pandangan Ayu tuh berubah jadi kosong. Bola matanya itu berubah jadi hitam. Dia jalan di situ, tapi bukan atas kemauan dia sendiri. Ada yang ngendaliin diri dia. Ayu jalan tuh, masuk ke kamar Hana dan ngelihat Hana dengan tatapan kayak orang yang kelaparan. Dari situ, kukunya Ayu bro,
tiba-tiba memanjang. Dan 2 giginya di taring ini tiba-tiba memanjang. Nah, pas itu juga si Rehan yang gak sengaja kebangun gara-gara dia aus pengen ngambil air, ngedenger suara yang aneh tuh bro, dari kamar Hana. Hah? Suara apaan tuh? Bayu, Gede, bangun. Kalian denger suara gak? Suara apaan sih? Gue ngantuk nih. Karena penasaran, keluarlah Rehani dari dalam kamar. Dia jalan tuh, mau ngecek ke arah sumber suara. Dia ngendap-ngendap tuh kan, dia dengerin suaranya. Nah, di sini dia ngerasa kok suaranya mirip banget sama yang dia denger di hutan sebelumnya. Yang Rehan nggak tahu, di dalam kamar si Hana ini, Ayu itu lagi dirasukin sama sesosok makhluk. Pelan-pelan, si Ayu ini ngedeketin si Hana yang masih tidur. Dia berdiri di samping Hana, sambil kedua tangannya itu udah siap buat kayak mau ngerobek perutnya si Hana ini. Nah, di momen seperti ini, karena suara yang Rehan denger dari dalam kamar itu ngebuat dia jadi cemas. Akhirnya si Rehan beraniin diri lah tuh buat buka pintunya. Tapi ketika mau dibuka, ternyata pintunya itu dikunci dari dalam. Nah, di situ karena udah panik, takut si Hana ini kenapa-napa, Rehan coba dobrak lah pintunya kan. Brak! Brak! Dan alhasil pintunya kebuka dan masuklah dia ke dalam kamar. Bener aja, pas Rehan masuk, di situ dia ngelihat sosok Ayu yang udah berubah. Lagi berdiri di sampingnya Hana. Siapa kamu? Mau kau apakan teman saya? Ayu? Ayu? Lu mau apa? Menjauh dari gue? Yuk, ini gue Rehan temen lu. Sadar yuk. Gede! Bayu! Tolong gue! Rehan di situ nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak berani buat ngelawan Ayu yang dengan wujud seperti itu. Dia teriak. Karena kondisi pintunya masih kebuka, Rehan niatnya pengen balik badan terus keluar nih dari kamar itu. Cuma sayangnya, ketika baru mau keluar kamar, sosok Ayu yang kerasukan ini cuma nunjuk begini bro ke arah pintu. Dan pintunya pun ketutup lagi. Ngebuat Rehan terjebak di ruangan itu. Habis itu, Ayu langsung bergerak ke arah Rehan bro. Dicekek leher Rehan. Di situ Rehan cuma bisa teriak-teriak, ngarep temennya ini yang pada tidur di kamar, itu kebangun dan nolongin dia. Lepasin gue. Gede, Bayu, tolong gue. Sementara di kamar sebelah, si Gede itu kebangun gara-gara dia kebelet pengen buang air kecil. Ketika dia buka mata, dia ngeliat si Bayu lagi tidur pules tuh. Tapi dia nggak ngeliat si Rehan sama sekali. Bingung dia kan, nih anak kemana Rehan? Itu tumben banget. Jam 12:30, bukannya tidur malah ngayap nih. Habis ngeliat jam, si Gede ini keluarlah dari kamar. Dia jalan tuh, ngelewatin koridor. Dan mau nurunin tangga di situ. Nah, sebelum dia mau turun tangga, Gede ini ngedenger kayak ada suara orang kesakitan dari arah kamar si Ayu. Pas ngecek ke kamar Ayu sama Hana, dia nguping gini kan bro. Nah, dari luar suaranya itu kedengeran samar-samar. Padahal keadaan Rehan di dalam itu udah di ujung tanduk. Si Ayu yang kerasukan itu terus nyekek si Rehan sampai diangkat begini. Kakinya sampai ngambang bro. Saking kuatnya sosok yang ngerasukin si Ayu. Gak lama si Rehan berusaha ngomong, tolong, tolong. Barulah si Gede denger di sini. Tolong. Itu kayak suara Rehan. Sebenarnya apa yang terjadi di dalam? Pasti ada yang gak beres. Han, ini gua Gede. Dek, tolong gue. Dek. Yuk, lepasin Rehan. Dia kan teman kita. Dek, Ayu dirasukin roh jahat. Dia gak bakalan berhenti. Ayu yang makin ganas, makin nguatin cengkraman tangannya tuh di leher Rehan. Ngebuat Gede bingung nih gimana cara nyelamatinnya. Di situ Gede mikir nggak mungkin dia nyakitin si Ayu. Cuma tiba-tiba dia keinget nih sama pesan dari nenek moyang dia soal cara buat menghadapi makhluk-makhluk seperti ini. Di situ Gede merem, terus dia ngebaca amalan-amalan yang diajarin di agamanya sambil ngejekin kaki 3 kali ke lantai itu. Malam itu, Gede terus aja tuh ngebaca amalan-amalan sambil musatin pemikiran dia buat supaya makhluk itu ngelepasin tangannya dari Rehan. Si Gede terus tuh bacain amalan-amalan sampai akhirnya si Ayu ini pingsan. Pas pingsan itu keluar kayak asap warna hitam dari badannya Ayu dan si Ayu pun balik ke wujud dia semula.
Singkat cerita, besok harinya, Hana sama Ayu masih nggak sadarin diri tuh, masih di kamar neneknya. Untungnya, nggak berapa lama kemudian si Ayu sadar bro. Dan dia ngelengok ke Hana tuh, yang sayangnya Hana ini masih belum sadarin diri. Di situ Ayu ngerasa kalau seluruh tubuhnya itu sakit. Pandangannya itu masih ngeblur. Dan nggak tahu kenapa dia nggak bisa ingat sama apa yang udah terjadi semalam. Akhirnya dia berdiri tuh, dia mau keluar kamar nih. Nah, ketika lagi mau jalan keluar kamar, dia nggak sengaja ngelewatin satu cermin yang biasa dia ngaca tuh. Di situ dia kaget. Karena muka dia pagi itu kelihatan pucet banget, persis kayak mukanya si Hana. Habis itu jalan keluar lah nih si Ayu kan buat ketemu sama teman-teman yang lain. Cuma nggak tahu pada pergi kemana, nggak ada orang di rumah itu. Suasana sepi banget. Si Gede, Rehan sama Bayu ini entahlah mereka cabut kemana. Kenapa rumah sepi banget? Kemana yang lain? Apa mungkin mereka masih di kamar? Rehan? Yuk, lu udah sadar? Maksud lo apa, Dek? Emang ada apa sama gue? Wah, lu gak inget yuk. Semalam lu hampir bunuh temen lu sendiri. Terus dengan polosnya lu datang ke sini dan lu bilang, emangnya ada apa sama gue semalam? Gila lu ya. Gue bunuh temen gue sendiri? Ya gak mungkin. Bayu, udah, lu diem. Di situ Ayu jalan ngedeket nih ke arah Rehan. Sambil ngelihat kondisi dia yang sekarang hampir persis kayak Hana. Tapi bedanya di bagian leher Rehan itu udah ada luka cakar bro. Yang kelihatannya parah banget. Di situ Ayu ngelihat Rehan yang begitu, dia cuma bisa sedih. Kenapa temen gue bisa sampai begitu gitu. Ayu gak sadar bro sama apa yang udah dia lakuin. Wah, ini rumah apa istana? Besar sekali. Katrok banget. Ini bukan istana lagi, tapi kerajaan. Siapa itu ya? Cari siapa, kek, Nek? Benar, ini rumahnya Non Ayu. Iya, benar. Kami diminta sama ibunya Non Ayu untuk bekerja di sini selama kalian liburan. Oh, begitu ya. Silakan masuk. Siapa, Dek? Maaf Non, saya Bisri. Ini Pak Parjo. Kami diminta ibunya Non untuk bekerja di sini selama Non berlibur. Oh, iya, saya Ayu. Kalau gitu, Bibi sama Pak Parjo silakan ke belakang diantar sama Gede ya. Nggak tahu kenapa, tiba-tiba ibunya Ayu ini ngirim 2 pekerja ke situ. Padahal ya mereka bisa ngurus rumah itu sendiri dan lagi pula tinggal nungguin 2 temennya aja kok sembuh, baru mereka pulang. Di situ karena penasaran sama maksud ibunya, si Ayu coba hubungin ibunya nih bro. Halo Ma. Iya sayang, ada apa? Mama kenapa ngirimin Ayu 2 pekerja? Ayu dan yang lainnya bisa kok ngurus rumah. Mama cuma mau mastiin kalau kalian aman dengan adanya mereka. Ya sekalian mereka bisa bantu-bantu. Oh, ya udah oke deh Mah. Makasih ya kalau gitu. Oh iya, gimana liburannya? Hana mana? Pasti dia semangat banget. Mereka seneng kok Mah. Ya udah Mah, nanti aja telepon lagi ya Mah. Malam itu disebut bulan mati. Malam bulan mati itu emang cocok katanya buat ngelakuin ritual. Menurut tradisi mereka, malam itu adalah malam di mana seluruh roh jahat itu bakal ngumpul di satu tempat. Sekarang, seluruh sesajen udah disiapin di pohon beringin tua itu. Bahkan seluruh warga yang udah datang, ada yang ngebawa ayam hitam, ayam pelung itu, ayam cemani buat dipersembahkan di situ. Kenapa semuanya gelap gini? Kampung ini seperti mati tanpa suara. Oh, loh. Kenapa buku itu keluar sendiri? Malam di mana bulan mati. Seluruh roh jahat, makhluk halus, leak, setan dan sejenisnya akan berkumpul di satu tempat. Ia akan menumbalkan seorang gadis perawan untuk menaikkan ilmunya. Gadis titisan leak akan berubah menjadi wujud sebenarnya. Dia akan menjadi lebih ganas dan haus akan darah.
Selesai Ayu ngebaca halaman ketiga dari buku tua itu. Buku itu ketutup dengan sendirinya dan balik ke lemari tua punya neneknya. Ayu mulai resah bro sama isi dari buku itu yang barusan dia baca. Kalau dia pengen ngilangin rasa penasaran, malam itu mungkin jadi malam penentuan. Habis itu, Ayu langsung pergi tuh ke arah jendela. Dia pengen ngeliat dari jendela itu, mastiin apakah warga udah mulai ritualnya apa belum. Sebelum ritual dilakuin, Ayu ngambil satu kursi kayu, ngambil tali, dia tutup jendela dan pintu kamarnya dia kunci dari dalam. Ayu di situ sengaja naruh kursinya di depan cermin tua yang biasa dia pakai ngaca itu. Terus dia ngiket dirinya sendiri di kursi itu. Terus dia taburin garam-garam di sekeliling kursi itu sama dia bacain amalan-amalan tuh. Dia cuma berharap kalau apa yang dia baca di buku itu yang nggak bakal terjadi. Itu cuma karangan belaka, bukan fakta. Malam itu udah jam 11:30 malam. Ritual turun-temurun baru aja tuh dilaksanain tepat di pohon beringin yang ada di depan rumah mendiang neneknya Ayu. Di situ semua warga datang dan konon katanya warga yang nggak datang ke acara ritual itu bakal jadi tumbal selanjutnya. Gede sama Bayu juga ikut ke ritual itu, ninggalin Rehan yang masih tidur di kamar. Dek, gue ini kan nggak pernah percaya sama mitos-mitos. Emang mesti ya kita datang ke ritual itu? Ini tradisi desa. Mau tidak mau, kita wajib datang dan menghormatinya. Datang nih mereka berdua ke ritual itu bro. Setelah para warga desa udah pada duduk rapi, dimulailah lonceng dibunyiin tuh sama para warga. Sementara itu si Ayu yang udah ngiket dirinya sendiri di kursi, cuma bisa ngela nafas berharap nggak akan kejadian apa-apa. Nggak lama suara gamelan dan suara pemandu ritual udah mulai kedengeran sama dia. Wah, di situ jantungnya udah deg-degan parah. Ayo cepat, ritual itu mau dimulai. Konon katanya, kalau ada yang tidak datang, nyawanya akan dalam bahaya. Iya, ini juga lagi jalan kok. Pelan-pelan kenapa? Lagian sih lelet banget. Nanti kalau telat, terus dimangsa sama Leak, Bapak berani? Sebentar. Ada apa, Pak? Itu di belakang kamu ada apa? Ada apa, Pak? Di belakang saya. Rasain. Sekarang saya kerjain balik. Semoga gak dimakan Leak deh. Parjo. Wah, saya dikerjain. Semoga aja kamu gak ketemu Leak ya, Parjo. Ayam. Ampun, Leak. Saya ndak bermaksud mengatakan itu. Ampun. Amit-amit. Permisi. Para warga yang ada di depan pohon beringin itu pada merem semua tuh. Di situ cuma orang yang nabuh gamelan sama pemandu ritual yang boleh ngebuka matanya. Gak lama, gamelan itu dimainin. Dan itu suara gamelan sampai kedengeran ke kamarnya si Ayu. Di situ Ayu cuma bisa pasrah dan dalam hati dia bilang, ya Tuhan, semoga apa yang gue duga selama ini tuh gak bener. Tepat jam 12 malam. Awalnya semua aman-aman aja tuh. Tapi ketika ayam cemani itu dipotong buat dipersembahkan ke makhluk-makhluk itu, disinilah Ayu mulai bereaksi. Badan Ayu berasa panas. Dan sebagian tubuhnya itu tiba-tiba keluar bulu-bulu halus. Rambutnya dia memanjang, terus taring dia keluar. Hah? Kenapa nih? Gak mungkin. Kenapa tangan kaki gue berbulu? Ini pasti halusinasi. Nggak lama, tangannya Ayu berasa kaku dan kakinya pun nggak bisa digerakin. Ayu cuma bisa pasrah ngelihat dirinya di depan cermin yang makin lama berubah jadi Leak. Terus ketika ritual itu masih dilakuin, tiba-tiba angin kenceng datang bro. Dan dari balik pohon beringin itu, tiba-tiba ngeluarin asap hitam tebel. Dan anehnya, asap itu malah pergi ke rumah mendiang neneknya Ayu. Dan masuk ke kamarnya si Ayu. Pas asap itu masuk ke dalam kamar, Ayu ngelihat dari cermin. Ternyata ada sosok Leak yang muncul di cermin itu persis kayak yang ada di lukisan yang di lantai bawah. Udah berdiri di belakangnya si Ayu. Nggak lama, itu Leak berubah lagi jadi asap hitam dan masuk ke badan si Ayu. Di situ Ayu kejang-kejang. Matanya berubah jadi hitam. Tangan sama kakinya sekarang itu udah penuh bulu sama kukunya itu udah panjang-panjang, tajam-tajam.
Sekarang Ayu bukan Ayu lagi. Sekarang makhluk itu udah penuh merasuki si Ayu. Dan di situ sosoknya berusaha buat memberontak, buat ngelepasin diri dari ikatan tali di kursi itu. Tapi ternyata tali yang dipakai sama Ayu ini bukan tali biasa, bro. Makin makhluk itu berusaha berontak dari tali, talinya itu malah makin kenceng ngiket. Dan jadi penasaran sekarang adalah, apakah makhluk itu bakal kalah atau makhluknya akan lepas dan membunuh semua teman-temannya Ayu? Tonton di part selanjutnya. Oke teman-teman, itu tadi part 3. Ya, tadi seperti yang gue bilang tadi, apa yang bakal terjadi nih sama teman-temannya Ayu? Kalau sampai makhluk ini lepas dari tali, that's it. Oke, sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini, dan bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang channel ini supaya kalian gak ketinggalan part selanjutnya dari cerita ini. Gue Joe, sampai ketemu di part selanjutnya.